Hai guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang kesimpulan mengenai sepasang rata-rata. Langsung saja, andaikan kita melakukan prosedur ANOVA dan mengambil keputusan untuk menolak hipotesis 0, hal ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa rata-rata perlakuan tidak sama. Terkadang kita puas dengan keputusan tersebut, namun pada contoh lain kita mungkin ingin tahu rata-rata perlakuan manakah yang berbeda. Materi ini menyediakan rincian untuk pengujian tersebut. Ingat kembali asumsi ANOVA adalah variasi populasinya sama dengan seluruh perlakuan. Nilai populasi lazimnya merupakan kesalahan kuadrat rata-rata atau MSE dan ditentukan oleh SSE. Interval kepercayaan untuk perbedaan antara kedua populasi tersebut diperoleh melalui rumus X bar 1 kurang X bar 2 plus minus T dikali MSE dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan X1 adalah rata-rata dari sampel pertama, X2 adalah rata-rata dari sampel kedua, T diperoleh dari tabel, derajat kebebasannya sama dengan N kurang K. MSE adalah istilah kesalahan kuadrat rata-rata yang diperoleh dari tabel ANOVA. N1 adalah jumlah pengamatan pada sampel pertama, dan N2 adalah jumlah pengamatan pada sampel kedua. Jadi ini merupakan contoh data yang saya ambil. Saya mengambil dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, dan data yang saya ambil yaitu jumlah pengunjung asing pada 4 tempat wisata di Kota Semarang yang diambil pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2020. Baik, saya akan coba mengerjakan contoh soal berdasarkan tabel yang sudah saya dapat tadi. Diketahui informasi sampel mengenai kunjungan turis asing ke berbagai tempat wisata yang ada di Kota Semarang. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata perlakuannya sama pada tingkat signifikansi 0,05. A. Nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Apakah kaidah keputusannya? Hitunglah SST, SSE, dan total SS. Lengkapilah tabel ANOVA dan nyatakan hipotesis Anda mengenai hipotesis 0-nya jika H0 ditolak. Dapatkah kita simpulkan bahwa perlakuan 1 dan 2 berbeda? Gunakan tingkat kepercayaan 95%. Untuk soal tersebut, saya akan mengerjakan dalam dua metode. Yang pertama menggunakan metode manual, dan yang kedua akan saya mengerjakan dengan metode SPSS. Untuk metode pertama yang akan saya jelaskan ke teman-teman semua yaitu menggunakan metode manual. Untuk jawaban A, hipotesis 0-nya adalah rata-rata pengunjungnya sama dengan ketiga tempat wisata. H0 banding mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Hipotesis alternatifnya adalah rata-rata pengunjungnya tidak sama. H1 banding jumlah pengunjung rata-rata tidak seluruhnya sama. Untuk jawaban yang B, untuk menentukan kaidah keputusan, kita perlu memerlukan nilai krisis. Nilai krisis diperoleh dari tabel distribusi F. Untuk menggunakan tabel ini, kita perlu mengetahui derajat kebebasan pada pembilang dan penyebut. Derajat kebebasan pada pembilang sama dengan jumlah perlakuan atau K dikurangi 1. Derajat kebebasan pada penyebut adalah total pengamatan atau N dikurangi jumlah perlakuan. Untuk pembilangnya K kurang 1, kita bisa lihat saya mengambil 4 sampel tempat wisata, dan itu disimbolkan sebagai K, sehingga 4 kurang 1 sama dengan 3. Untuk penyebut, di dalam tabel tersebut terdapat 11 jumlah data, sehingga N kurang K, 11 dikurang 4 sama dengan 7. Setelah kita mendapatkan 3 dan 7, kita akan melihat pada tabel distribusi F untuk mencari nilai krisisnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel ini, 4,35 itu sejajar dengan 3 dan 7. Berdasarkan tabel, nilai pertemuannya adalah 4,5. Dengan demikian, kaidah keputusannya adalah menolak H0 jika F hitung melebihi 4,35. H0 ditolak jika F lebih dari 4,35. Kemudian kita mencari total SS dengan rumus sigma X dikurang X bar G kuadrat. Angka pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari rata-rata dari data tabel tersebut. Jika dijumlahkan semua datanya akan berjumlah 623 dengan 11 jumlah data. Maka 623 dibagi 11 sama dengan 56,63. Langkah berikutnya yaitu kurangkan setiap data yang ada di tabel dengan nilai rata-rata yang kita dapatkan, yaitu 56,63. Setelah semua data yang ada dalam tabel kita kurangkan dengan 56,63, langkah berikutnya yaitu kuadratkan semua hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini saya sudah kuadratkan dan hasil dari kuadrat ini semuanya akan saya jumlahkan dan mendapatkan hasil akhir 42.016,55. Kemudian kita mencari SSE dengan rumus sigma X kurang X bar C kuadrat.
Untuk SSE kita memerlukan rata-rata dari data per kolomnya. Berikut adalah data-data dari per kolom. Untuk 179 adalah rata-rata dari Hill Joglovilla, 21,5 adalah rata-rata dari Balembong Resort, 54,67 adalah rata-rata dari Museum Kereta Api, dan 7,5 adalah rata-rata dari Gua Maria Kerep. Kemudian, kurangkan nilai data dari setiap tabel dengan rata-rata dari kolomnya masing-masing. Jadi yang Hill Joglo kita kurangkan dengan 179, Balembong Resort 21,5, Museum Kereta 54,67, dan Gua Maria Kerep 7,5. Langkah berikutnya yaitu kuadratkan semua hasil yang kita dapatkan tadi. Setelah kita kuadratkan, kita akan jumlahkan semua hasilnya dan akan mendapatkan 2292,17. Nah, setelah kita mendapatkan SS dan SSE, kita akan mencari SST dengan rumus SST sama dengan SE kurang SSE. Untuk SS kita dapat 42.016,55 dan untuk SSE kita dapat 2.292,17. Jadi kita kurangkan 42.016,55 dengan 2.292,17 dan hasil akhir yang kita dapatkan yaitu 39.724,38. Dan untuk D kita disuruh untuk melengkapi tabel ANOVA. Jadi ini adalah contoh tabel ANOVA dan kita hanya perlu memasukkan nilai-nilai yang kita sudah dapatkan tadi. SST, SSE, total SS, K kurang 1, N kurang K, N kurang 1. Jadi simpelnya kita hanya memasukkan nilai-nilai yang kita sudah dapatkan tadi. Untuk mencari MST kita tinggal bagi antara SST dibagi dengan K kurang 1. 39.724,38 dibagi 3, kita akan dapatkan 13.241,46. Dan untuk MSE, rumusnya SSE dibagi N kurang K. 2.292,17 kita bagi 7, hasilnya 327,45. Untuk F, rumusnya yaitu MST dibagi MSE. 13.241,46 dibagi 327,45, kita akan dapatkan 40,43. Nilai F hitung adalah 40,43 yang nilainya lebih besar dari nilai krisis 4,35 sehingga hipotesis nolnya ditolak dan disimpulkan bahwa rata-rata populasinya tidak sama. Nilai rata-rata pengunjung tidak sama pada keempat tempat wisata. Nah, untuk langkah terakhir kita akan menggunakan rumus interval kepercayaan untuk perbedaan rata-rata perlakuan. Untuk rata-rata sampel pertama yaitu 179, untuk rata-rata sampel kedua 21,5, dan untuk T 2,365, untuk MSE 327,45, dan untuk N1 atau jumlah pengamatan sampel pertama ada 2 dan N2 jumlah pengamatan sampel kedua ada 4. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, T-nya dapat dari mana? Nah, T-nya itu kita dapatkan dari tabel distribusi dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk mencarinya, kita menggunakan N kurang K atau jumlah data dikurang dengan jumlah perlakuan, yaitu 11 kurang 4 sama dengan 7. Nah, di sini kita sejajarkan nih antara 7 dengan 95%, dan kita mendapatkan 2,365. Apakah teman-teman semua sudah paham dari mana kita mendapatkan nilai T-nya? Setelah semua nilai kita dapatkan, maka langsung kita operasikan saja. Jadi setelah kita masukkan semua angkanya, yang pertama kali kita operasikan yaitu 1/2 ditambah dengan 1/4. Dan kita akan mendapatkan 3/4. Setelah itu kita kalikan 327,45 dengan 3/4. Nah, kita akan mendapatkan 245,59. Nah, setelah itu kita cari akar dari 245,59. Untuk cara mudahnya, teman-teman bisa menggunakan kalkulator saja ya. Untuk akarnya kita akan dapatkan 15,67. Setelah itu kita kalikan dengan 2,365. Maka hasil akhirnya teman-teman akan dapatkan 157,5 plus minus 37,06. Setelah itu kita akan mencari nilai lower dan uppernya, yaitu untuk lower kita kurangkan dan untuk upper kita jumlahkan. 157,5 dikurang 37,06 sama dengan 120,44 dan 157,5 ditambah 37,06 sama dengan 194,56. Interval kepercayaan 95% berkisar antara 120,44 sampai 194,56.
kedua titik ujungnya positif, sehingga kita menyimpulkan rata-rata perlakuannya berbeda secara signifikan. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk mengerjakan soal tersebut menggunakan SPSS. Oke guys, sekarang saya akan mencari tabel ANOVA dan kesimpulan rata-ratanya melalui SPSS, yang sudah pasti caranya lebih praktis tanpa harus ribet menghitung koma-koma, seperti itu ya guys ya. Langsung saja kita ke variabel view, kemudian untuk kolom pertama kita beri simbol TW atau tempat wisata. Ininya type-nya numerik, kemudian pada label kita beri nama tempat wisata. Untuk measure-nya kita beri ordinal, dan untuk values-nya, karena saya mengambil 4 contoh tempat wisata, maka value-nya ini akan kita isi 4 kali. Untuk value pertama, kita beri label Hill Joglo Villa. Hill Joglo Villa. Kemudian, untuk value kedua, kita beri nama Balemong Resort. Balemong Resort. Untuk value ketiga, kita beri nama Museum Kereta Api. Dan untuk value terakhir atau yang keempat, kita beri nama Gua Maria Kerep. Gua Maria Kerep. Oke. Dan untuk kolom kedua, di sini saya akan beri nama nominal, numerik, dan untuk labelnya juga kita beri nama nominal ya guys ya. Kemudian untuk measure-nya, kita beri nominal juga. Langsung kita ke data view. Jadi berdasarkan dari tabel yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik, kita akan masukkan ke data view ini. Untuk yang pertama di TW, ingat untuk Hill Joglo Villa, saya beri kode 1, berarti kita isi 1. Karena di situ hanya ada 2 data, maka kita hanya isi 2 kali. Kemudian untuk yang kedua, Balemong Resort, ada 4 data, jadi kita isi 4 kali. 3, 4. Dan untuk Museum Kereta Api ada 3 data, jadi kita isi 3 kali. 2, 3. Dan untuk Gua Maria Kerep ada 2 data, jadi kita isi 2 kali. 1, 2. Setelah kita mengisi semua TW, kita akan mengisi nominal dengan jumlah pengunjung berdasarkan dari tabel tersebut. Jadi yang pertama ada 193, yang kedua ada 165, yang ketiga ada 32, kemudian 8, 44, 2, 64, 67, 33, 10, dan 5. Nah, setelah semua datanya termasukkan, kita langsung pergi ke Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Nah, untuk tempat wisata kita masukkan ke Vector, dan untuk nominal kita masukkan ke Dependent List. Kemudian kita ke Post Hoc, dan kita centang Duncan. Sudah betul, signifikan level 0,05 berdasarkan soal, Continue, dan untuk option kita centang Descriptive, Continue, dan OK. Oke, jadi setelah semua datanya terbuka seperti ini, kita bisa melihat di sini ada Descriptive yang berisikan rata-rata, standar deviasi, sampai dengan nilai minimum dan maksimum. Tapi kita hanya akan fokus kepada nilai ANOVA, dan saya akan bandingkan dengan yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Bagaimana? Sama bukan? Dan terbukti melalui SPSS kita dapat mengerjakan ANOVA beserta rata-rata kesimpulannya dengan begitu mudah. Dan kita akan secara instan mendapatkan nilai SST, SSE, dan total SS tanpa ribet menghitung. Tetapi kita hanya akan fokus kepada nilai signifikan. Lihat di bagian signifikan, bandingkan dengan nilai signifikan yang ada di soal yaitu 0,05. Jika lebih besar, maka tidak ada perbedaan. Dan jika lebih kecil, maka ada perbedaan. Dan di sini 0,0 sudah pasti lebih kecil daripada 0,05. Yang berarti data-data yang kita kerjakan sebelumnya memiliki perbedaan rata-rata kesimpulan. Oke, jika kalian masih kurang yakin dengan pembuktian nilai signifikan tadi, kita akan lanjut ke Duncan. Sebenarnya hanya simpel. Jika angka-angka ini berada pada satu kolom yang sama, maka mereka memiliki rata-rata kesimpulan yang sama. Dan kita bisa lihat di sini,
mereka berada di kolom-kolom yang berbeda, sehingga kita bisa simpulkan bahwa rata-rata kesimpulan dari data-data ini berbeda. Dan jawabannya sudah sama dengan cara kita mengerjakan manual tadi, bahwa rata-rata kesimpulan pada data-data tersebut berbeda. Baik, sekian dari saya. Semoga teman-teman semua mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, terima kasih banyak.